Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Era Priani. Kali ini saya akan bahas tentang konsep manusia dari perspektif psikologi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya ya, banyak sekali teori dalam ilmu komunikasi yang dilatar belakangi oleh konsepsi-konsepsi psikologi tentang manusia, dan juga telah banyak sekali melahirkan teori-teori tentang manusia. Namun ada 4 pendekatan yang dapat dicontohkan, dan yang paling dominan sekali adalah psikoanalisis, behaviorisme, psikologi kognitif, dan psikologi humanistik. Dalam setiap pendekatan ini memandang manusia dengan cara berlainan. Adapun yang dimaksud dari 4 teori di atas ialah yang pertama, teori psikoanalisis. Pada teori ini membahas tentang perilaku manusia yang ditentukan oleh adanya interaksi dari 3 subsistem dalam kepribadian, yaitu ID, ego, superego. Psikoanalisis menyebut manusia sebagai homo valens karena manusia yang berkeinginan, di mana perilakunya digerakkan oleh keinginan terpendam. Biasanya didasarkan oleh pengalaman-pengalaman yang dialami. Selanjutnya adalah teori kognitif. Pada teori ini berkonsep pada homo sapiens, manusia yang berpikir. Jika dikontribusikan dalam psikologi sosial ialah kebudayaan dan juga perilaku, sikap, bahasa, dan juga berpikir. Contohnya seperti dalam sebuah sekolah itu guru yang melibatkan siswa atau mahasiswanya dalam berbagai kegiatan seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya berdasarkan, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Behaviorisme dalam konsepsi manusianya adalah mechanicus atau manusia mesin. Dalam kontribusi psikologi sosialnya ialah dinamika kelompok, propaganda, persepsi interpersonal, konsep diri, eksperimen, sosialisasi. Salah satu contoh penerapan teori ini seperti adanya sistem poin ketika mahasiswa atau siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada di sekolah. Selanjutnya teori humanisme, di mana teori ini untuk bagaimana ya teori ini? Nah, pada konsepsi manusia yaitu homo ludens. Pada teori ini membahas tentang manusia bermain dalam kontribusi sosialnya ialah kontrol sosial, ganjaran, dan hukuman, konsep diri, transaksi interpersonal, masyarakat, dan individu. Contoh penerapannya saja seperti pendidikan ya, atau saat pembelajaran. Nah, yang dimana pada saat itu dosen merupakan salah satu komponen terpenting yang ada dalam sistem pembelajaran di sekolah. Bukan karena apabila tidak ada dosen, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan secara mulus, bukan? Terus kemudian juga selain dosen, mahasiswa tentunya juga termasuk salah satu komponen terpenting. Karena apa gunanya dosen apabila tidak ada mahasiswa untuk dididik, sehingga dalam proses pembelajaran membutuhkan suatu hak dan kewajiban tentang kemanusiaan yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dalam literatur psikologi pada umumnya itu menurut para ahli itu berpendapat bahwa penentu perilaku utama manusia dan corak kepribadian itu adalah keadaan jasmani, kualitas kejiwaan, dan situasi lingkungan. Biasanya di determinan tridimensional ini itu atau organobiologi, psikoedukasi, dan sosiokultural. Kultural itu merupakan determinannya yang banyak dianut oleh para ahli psikologi dan juga psikiatri, tidak masuk hitungan karena dianggap itu termasuk penghayatan subjektif semata-mata. Namun selain itu, psikologi, apapun aliran psikologi itu menunjukkan bahwa filsafat yang mendasari bercorak
posentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat segala pengalaman dan relasi-relasinya, serta penentu utama segala peristiwa yang menyangkut masalah manusia. Namun, pada pandangan ini itu mengangkat derajat manusia yang teramat tinggi, yang dimana ia itu seakan-akan memiliki kausa prima yang unik, pemilik akal budi yang sangat hebat, serta memiliki kebebasan penuh untuk berbuat apa yang dianggap baik dan sesuai bagi dirinya sendiri. Nah, sampai dengan penghujung abad pun terdapat 4 larian besar seperti yang saya jelaskan tadi, 4 tahapan atau 4 teori, di mana ada psikoanalisis, kognitif, humanisme, dan juga psikobehaviorisme, yang dimana masing-masingnya kan seperti yang saya jelaskan memiliki aliran meninjau manusia itu dari sudut pandang yang berlainan, dan juga dengan metodologi tertentu pun berhasil menentukan berbagai dimensi dan juga asas tentang kehidupan manusia, kemudian membangun juga teori dan filsafat mengenai manusia, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin sedikit yang saya sampaikan untuk kali ini. Nanti saya bakalan share-share sedikit tentang psikologi komunikasi yang lainnya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.